Baik, terima kasih Pak Abed. Boleh kita bangkit berdiri sejenak? Oke, siap-siap? Semua sudah siap? Oke. Katakan 1, 2, 3. Salah semangat kali puji Tuhan. Tambah ringan. Pak Gembala, kalau semua udah tersalib. Ringan kali loh. Ayo, siap ya? Menyalibkan dia. Ayo, jangan pura-pura. Handphone. Padahal tanda-tanda nggak mau menyalibkan dia. 1, 2, 3, salibkan dia. Amin. Satu lagi. Kalau saya katakan pegang rambut dong. Harus taat ya? Iya, harus taat. Pegang telinga atau kuping pegang apa? Dagu, gitu ya. Pegang pipi. Siap? Oke, tadi udah disalibkan, sekarang ketaatan ini ya. Oke, cepat, nggak boleh pindah. Kalau pindah berarti nggak taat. Ya, saya bilang pegang telinga, harus pegang telinga. Jangan pegang hidung, ya. Salah fokus. Siap ya? Pegang cepat, nggak boleh pakai tunggu. Harus cepat. Angkat. Satu aja. Pegang rambut. Bagus. Dari atas ini. Biar kenapa? Dari sini. Udah, angkat lagi tangan. Pegang kuping. Agak lambat nih bang Bintang ini. Agak dikit kan. Terdapat dia. Terdapat dia pakai trik. Angkat lagi. Pegang cepat ya, pegang dagu. Nggak boleh pindah. Curang. Penyalibannya belum tuntas. Kan saya belum puasa aku. Biar gitu kita harus Nah, yang terakhir ini pesannya gini. Kita kan para murid. Kita kan model. Ya kan? Sebagai model, sebagai contoh, orang yang mengikuti kita itu lebih cepat lihat contoh daripada kata-kata. Lebih cepatnya orang lihat hidup kita daripada kata kita, dari ucapan kita. Jadi keahlian berkhotbah tidak menjamin. Nah, termasuk kita pengkhotbah ini. Jadi yang menjamin itu hidup kita ini jadi khotbah. Amin. Nah, ini kan murid berarti hamba-hamba Tuhan ini. Ring satunya Tuhan Yesus kita ini. Setuju? Ring satunya loh. Orang kan Yesus di tengah nih, ya kan? Ibaratnya ibu apa? Bu Ayah nih, ya kan? Di tengah dialah Yesus kan? Kalau memandang Yesus kan duluannya murid-murid nampak, betul? Yesusnya kan di tengah gitu. Jadi gitu. Itu khotbah singkat. Jadi pegang kagum. Kalau kita, jadi bukan ucapan kita yang duluan diikuti, tapi tindakan kita. Jadi marilah kita jaga tindakan kita. Jadi contoh, jadi tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan dulu. Haleluya. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Ya. Silakan yang keempat. Oke, yang ketiga harus pikul salib. Oke, yang keempat yang di atasnya tadi. Balik lagi ke atasnya. Oke, ini harus harus pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Jadi ada kata setiap hari ya. Oke, udah tuntas di situ, kita masuk ke nomor 4. 1, 2, 3. Masih ada beban-beban dan dosa-dosa. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Kalau yang udah ketemu langsung baca, yang lain ditangkap baik-baik saudara. Ya, ayo langsung siapa yang sudah ketemu belum dengan saya? Ya, Ibrani 12 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita, ya, maka kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merisangi kita, ya, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ya, bagi kita. Makasih. Kita garis bawahi perkara beban-beban dan dosa-dosa. Katakan beban-beban dan dosa-dosa. Beban-beban dan dosa-dosa. Seorang pelari lalu katakan, dia akan melepaskan semaksimal mungkin beban dalam tubuhnya kalau dia mau lomba lari sprint misalnya. Dia tidak akan pakai jas seperti ini, tidak akan pakai jeans seperti ini, tidak akan mengantongi banyak hal. Dia hanya pakai celana pendek, kaos mungkin begitu ya, dan sepatu yang ringan supaya dia bisa melaju. Kan begitu saudara-saudara.
Demikian dalam kehidupan sehari-hari kita, demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Mari saudaraku, apa kira-kira yang masih jadi beban dalam hidup saudara? Catat ini. Mungkin hobi, ya, mungkin selera makan, kan begitu kan? Selera makan. Apalagi kira-kira menjadi beban? Mungkin jam berdandan. Kalau mau ke pesta, berdandan lama wajar ya. Tetapi kalau ke ibadah, berdandan harus sasa dulu. Kepo ya. Ahli juga Bapak ini. Pedikir di rumah. Senang bunuh diri, beban itu, apa lagi? Ada juga beban yang lain. Di zaman medsos ini, semua di komen, beban juga itu. Kalau di komen semua, nggak puas. Harus selfie Pak, harus selfie di mana-mana. Harus selfie di mana-mana. Beban? Catat apa yang menjadi beban? Apa yang menghalangi langkah saudara jadi tidak laju? Ya kan? Tadi saya suami istri sama-sama latihan kami. Sama-sama latihan. Aku sedikit melatih dia diam-diam. Sarapan dari rumah. Musim sarapan tadi. Ada tempat sarapan kami enak di sana. Gak sempat. Waktunya tinggal sisa 10 menit dari rumah ke sini. Karena si Bimo sama si Ren mungkin gara-gara melarikan diri dia. Apa yang salah terbuka gerbang ini. Lari dia. Jadi harus bujuk-bujuk. Lah dia keliling komplek. Sudah sayang bujuk-bujuk lah satu-satu. Ini kau bikin beban sama aku yang gak bisa beban. Udah, itu harus waktu kami. Padahal kami udah kan setting bangun, apa semua akan mandi. Udah tersetting dengan baik. Ini di luar perhitungan bikin masalah, bikin beban. Jadi puji Tuhan, dia tadi agak gimana gitu diboncengan karena saya ngebut supaya paling enggak 5 menit sebelum jam 9 udah sampai gitu kan. Ya udah, dia pun inisiatifnya bagus. Kita bikin aja sarapan bungkus. Mantap dalam hati saya. Dan saya bilang agak-agak kau kurangi dulu kamu itu. Saya bilang dan dikurangnya juga. Kalau enggak bolak-balik juga. Dicolok itu ya, dicolok. Aku tahu ya. Sekali rupanya harus masuk ke dalam. Terus dibego ke dalam. Dia aja dulu sekali-sekali lah. Kamu bukan ke pesta kok. Ya puji Tuhan agak dikuranginya santannya. Kalau enggak, awak mau kacaan tak. Saya ulang dulu bos. Bilanglah kadang-kadang. Beban. Puji Tuhan ibu-ibu sini simple nice semua. Simple nice. Nggak usah ngatis-ngatis kalau ke ibadah ajanya. Ya kan gini aja udah cukup lah. Ya kan? Udah mantap ini. Apalagi beban? Ayo. Banyak beban yang tanpa kita sadari jadi beban dalam hidup. Ya harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Terikat dengan yang bukan Tuhan dan firman. Seharusnya kita hanya terikat dengan Tuhan aja lah udah. Terikat dengan firman aja lah. Sampai kali terikat dengan hobi, dengan pujian, dengan ini itu. Aduh, dalam hatiku. Aduh, kapan Kristen ini berdampak? Harus begini, harus begitu. Udah. Sepeda motornya ada tancap. Ya kan, Marike, tancap. Ada yang ngajak kalian. Marike. Jadi salah informasi pula. Nanti kita ketemu di simpang pada Pandang Cermin atau Padang Cermin. Dari situ ke dalam. Mantap lah, Pustela waktu kan berangkat jam berangkat jam 12:30 sampai di situ jam 2. Ya kan, dari Medan sampai simpang itu jam 2:30, berarti 1,5 jam. Ke dalam cuma 10 menit, kan gitu. Ya udah mantap lah, pas aku sampai di situ cuma 10 menit, berarti jam 2 masuk jam 3. Wah, berarti masih bisa santai, rileks segala macam kan gitu kan. Nah, tepat waktu aku sampai di simpang tersebut, kan begitu saudara. Rupanya dia bilang media pelayanan di situ teman kita itu, di situ. Yang 10 menit dari simpang itu, dia udah nunggu di simpang itu, mau kan terus ke Marike lewat simpang apa nama itu daerah wisata itu
Sampai Kermen. Mungkin apa? Bang, dari sini ke sana 1,5 jam. Ya, jam cukup. Oh, udah, tapi agak tancap gas lah begitu. Banyak jalan yang mulus, tapi banyak juga jalan yang berlubang-lubang. Tancap gas 1,5 jam, berarti 3 jam. Balik ke Medan 3 jam, diguyur hujan. Tak puji syukur hanya bagimu Tuhan. Itu aja dia. Gitu aja saudara. Sepanjangnya guyur hujan. Bocor sedikit saya punya jaket. Agak basah kalau mau bersorak. Gitu aja nyanyi terus. Sementara ban depan udah rupanya udah tinggal 16 saudara-saudara. Mestinya 26. Makanya gini-gini hamil terbalik-terbalik. Dia kali ada. Udah tapi tetap ekstra hati-hati. Oralah haleluya. Ramai juga yang pulang dari apa sana kan begitu saudara-saudara. Biasanya kami kalau takut keluar karena gerimis, demam, gilet batuk, ini pulang-pulang dari sana makin sehat. Serius Pak, aku tambah-tambah. Makin sehat, aku bilang sama pendeta Rahman Sibin. Makasih lu, aku udah diajak ke sana. Aduh, terima kasih banyak. Ini pengalaman berharga bagi aku. Karena aku nikmati, meski cuma NX. Segala puji syukur. Tuhan kasih nanti mobil syukur. Gak dikasih tetap puji Tuhan, haleluya. Masa gak dikasih mobil jadi gak pujian Tuhan? Berkalilah kita ini. Amin, haleluya. Haleluya. Jadi baik hanya ya. Nggak boleh, tetap sama, amin. Jadi mari pastikan apa yang jadi beban. Ketersinggungan, beban itu. Tersinggung masih nyimpan sakit hati. Iya, nggak adil dia. Iya adekan, masa dipegangnya warisan. Aku kan perempuan, masa kebaya mamaku nggak dilepaskan? Emang untuk istrinya. Padahal si adekan dia pula lah yang ngatur. Panas. Beban itu. Dan ini berkat buat kita semua. Baru-baru ini seorang hamba Tuhan, tadi apa yang saya ceritakan tadi, dia melakukan penelitian, tanya dokter ABC, apa penyebab kanker? Dokter tak satu pun, bahkan dunia medis tidak menemukan dengan pasti apa penyebab kanker. Lalu si hamba Tuhan ini kasih tahu, saya tahu dia pas berobat ke Pineng. Saya tahu apa penyebab kanker. Apa? Sakit hati, dendam. Dan setiap orang yang dilayaninya mau mengampuni, melepaskan sakit hati, sembuh. Beban itu, sakit hati, dendam, gak disapa duluan. Beban itu gampang kundung. Gampang kundung. Masa seorang hamba Tuhan karena kita apa? Saya mau cerita belak-belakan gitu. Kita debat soal inilah bumi datar. Ya kan? Karena merajalela itu pendapat kita sekarang, dia akan di YouTube bumi datar. Jadi dia memperlakukan Alkitab ini datar, ada dataran, ada singkat cerita ada hamba Tuhan yang lain bilang udahlah kalau ini pun panjang. Memang iya kalau perdebatan karena berasal dari pengetahuan kan panjang dia kan begitu kan. Akhirnya udah kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita menyembah. Di sebentar sedikit lagi kita berdoa, kita berdoa. Akhirnya penyembahan. Dianya gembala ini, bukannya maksudnya gembala jadi kayak gitu semua, bukan Pak. Tapi maksud saya dia seorang gembala, hamba Tuhan. Kita udah menikmati menyembah Tuhan, seorang hamba Tuhan yang sudah status seperti itu. Dalam hati saya, itu pundung namanya bahasa Jakarta, pundung. Apa bahasa Rohnya Pak? Murung, becu, ngambek, bencang. Coba lah, itu beban. Kenapa sih nggak bisa sesegera mungkin menuntaskan panas hati, menuntaskan pengetahuanku lebih banyak, kok nggak dihargai, kok nggak bisa sih cepat itu, pakukan itu, salibkan itu. Heran saya. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu apa kira-kira masih ada beban dalam hidup?
Mungkin keinginan punya gadget, terutama anak muda, belum beli seri terbaru, beban itu. Hal-hal lahir ya, ngapain sih mempertahankan itu semua? Ada syukur, ini udah hebat, ini udah pakai berapa tahun, gak ada masalah. Harus branding, beban itu. Ini apa dulu saya, izin apa? Izin KKR. Beban itu, harus branding, sepatu harus bagus iya, harus mahal enggak? Itu harus mahal, jas harus mahal, jam harus mahal. Kalau ada berkat tanpa menjadi beban, nggak apa-apa juga. Jam ada satu yang bagus, sepatu ada satu dua yang bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau jadi beban, ya beban itu. Halo? Jarang kami belanja di dalam mall. Jarang, kami selalu di luar kan belanja karena memang ada berkat Tuhan di luar mall, maksudnya Pamela. Macam belanja. Itu kenapa Rupanya pilih yang bagus? Kan kita butuh yang bagus, bukan yang mahal. Hello, ada orang di situ. Halo. Berhenti ya dari harus mencari barang-barang yang mahal. Bagus iya, oke. Kalau ada bagus nak mahal, beli itu aja lah. Simpan uang, apalagi hari-hari ini pemasukan makin sulit. Harus lebih hemat sekarang, harus bijaksana mengeluarkan uang. Shalom. Shalom. Mulai bijaksana mengeluarkan uang untuk dikeluarkan. Apain sih hedo-hedoan, gereja hedo, punya gedung begini, udah ini cukup lah, udah bagus ini. Usah ikut-ikutan dengan kaya dunia, masuk ke dalam gereja matikan lampu, tapi harga lampu, aksesoris apa semua sampai 2M. Banyak gereja gitu di Medan. Apain coba? Kan beban itu. Tidak bisa tidak, jemaat harus ikut. Iya kan? Lampu apa semua untuk gaya-gayaan. Bikin asap glory sekina palsu. Palsu itu kan asap-asap mengap. Make yang palsu gara-gara nggak mau yang asli. Karena yang asli dan murni harus bayar harga. Sangkal diri, pikul salib, banyak berdoa, banyak dalam hadirat Tuhan. Pasti dapat yang asli. Saya udah mengalami asap kemuliaan Tuhan yang asli di tempat di mana jemaat ini sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Haleluya. Udah. Jadi datang gereja, cutting edge. Tulisannya cut. Jadi cutting edge itu kalau terjemahan langsungnya menggunting di tepi, artinya termutakhirlah kau dalam Tuhan. Haleluya. Itu saya katakan sama orang, termutakhir dalam Tuhan lah. Jangan termutakhir dalam tren-tren dunia. Itu kan tren dunia. Habis teman hanya beli itu semua peralatan itu. Datang masuk ke gereja gelap. Saya bilang di gereja itu, saya masuk dalam kegelapan. Saya bilang, karena apa? Serius enggak? Jangan gara-gara pakai kacamata plus ini, lepas gelap juga. Ini gereja apa di sekolah gini? Beban, gaya hidup beban. Tolong sederhanakan gaya hidup. Amin. Saya ulangi kata-kata saya. Bisa kok yang mahal sesekali kalau ada. Kalau itu nggak jadi beban. Haleluya. Ini penting, ini beban. Apa beban dalam hidup saudara? Itu yang menghalangi kau. Pujian dari orang kah? Pujian dari para pemimpin kah? Pujian dari jemaat kah? Apa yang menjadi beban? Tanggalkan itu, nggak penting semua. Tinggalnya semua. Expire semua itu. Serius expire.
Yang diceritakan gerejaku, yang diceritakan pelayanan, bukan Yesusnya. Banyak yang seperti itu Bapak. Jumpa dengan orang, cari orang ngobrol, ya saya manajemen saya, setelah saya manajemen gereja saya begini. Saya yang diceritakan, kenapa bukan Yesus yang diceritakan? Gereja kami termegah di Medan, terbesar di bersembunyi dan terindah. Kok gereja lebih populer dari Tuhan Yesus? Beban itu, haleluya. Kok namaku lebih terkenal daripada Yesus? Saya puas kok Bu, kalau nggak terkenal namaku. Puas aku. Udah dibawa Tuhan aku mulai dari Sabang, gitu kan, ke Nias, Sirombu, apalagi dibawa kemana-mana. Sudah hampir semua pulau-pulau besar di Indonesia ku jalani gara-gara Injil. Minus Papua, puas aku. Ke Halmahera, ini Sulawesi, sini ada Halmahera ya kan. Udah ke situ aku ke Pulau Bacan, tempat keluarnya Batu Bacan. Udah ke situ aku tahun-tahun 91, 92. Udah aku jalani semua. Udah ke Gunung Kawi aku, disantet orang aku waktu pas penyembahan. Lagi ini baru nih tahun ya. Hilang soal aku beberapa menit, kayaknya ada 2 menit. Aku lihat ada yang fokus, lihat aku, dia tuh yang nyanyi. Wah, berdoa dalam hati, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kembali suaraku, udah kualan yang disantet, ya kan, puas aku. Nggak terkenal, nggak apa-apa, biar aja. Yang penting dikenal Tuhan. Nanti dalam Matius 7 itu, hai sabaslah engkau anakku, harapan, karena aku mengenal engkau. Sabaslah engkau Markus, sabaslah engkau Markoni, sabaslah engkau siapa, semualah kita di sini, amin. Sekarang nggak dikenal apa-apa. Yang penting ikut dalam kerajaan 1000 tahun memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang nggak punya istana, nggak punya Pajero Sport, nggak punya Hammer, nggak punya Lamborghini, nggak punya Ferrari sama cincin berlian, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Nggak punya apa namanya Bugatti Chiron, harganya cuma 125 miliar, nggak apa-apa. Nggak punya apa namanya kapal itu kapal pesiar yang harga 200 miliar, nggak apa-apa. Yang penting karena itu semua akan expired, dan yang kekal nanti kerajaan 1000 tahun, habis kerajaan 1000 tahun ke Yerusalem baru selama-lamanya. Itu tujuan hidupmu dan hidupku. Haleluya. Dosa-dosa cek, masihkah kita masih menyempatkan diri menyicipi tontonan-tontonan cemar yang ada di handphone? Apalagi dosa, apalagi pasti ada dosa tersebut, kesombongan, keangkuhan, tinggi hati. Dosa itu membuli, mengata-ngatai orang, membahas orang. Sampai kali kita bahas-bahas orang. Bagus kata-kata kita tadi udah beribu-ribu kata-kata. Kita jadikan itu menjadi doa, pujian, jadi dupa dia, jadi dupa yang harum. Ini membahas A sampai Z, gak capek-capek. Beban dan dosa itu, haleluya. Berhentilah gosip, berhentilah bahas. Sanggulnya ibu Martogi itu padahal nggak pakai sanggul, berarti bukan ibu yang di sini, yang di luar sana, yang di gereja sebelah sana yang besar-besar sanggulnya. Itu boleh, biar aja lah. Kalau dia mau pakai sanggul, mau pakai kebaya yang 11, nah biar aja lah. Udah sampai kali nggak dia gitu. Beban juga itu, dosa juga itu. Haleluya. Udah, berikutnya. Jadi harus bagaimana? Tanggalkan segala beban. 1, 2, 3. Aku tanggalkan segala beban dan dosa-dosa. Amin. Puji Tuhan. Yang kelima. Makin serius. Sama-sama 1, 2, 3. Belum melepaskan semua hak. Belum melepaskan. Ini jarang disampaikan. Lukas 14:33, mohon seorang bersedia dengan cepat membacakannya. Firman Tuhan, ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid. Makasih Pak Pendeta. Ya, kita fokus sekali lagi. Kayaknya harus sama-sama deh, ya, sama-sama ya.
Semua supaya ini aktif juga roh kita sehingga tidak tergoda ngantuk begitu. Oke, nanti kita akan baca sama-sama di ayat 33. Saya baca dulu mulai dari atas ya. Oke, saya akan baca mulai dari ayat yang ayat yang 31. Atau raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan jikalau tidak ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syaratnya. Ayat ke-33 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian pula tiap-tiap orang yang tahu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita langsung pada intinya. Saudara dan saya udah tak punya hak. Saudara dan saya udah tak punya hak. Ada orang di sini? Amin. Udah nggak punya hak. Izin Pak Markus. Waktu Tuhan Yesus tersalib, apa yang tercurah? Semua ya, semua darah. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Dengan apa saudara? Dengan apa Pak Markus dibeli oleh Tuhan Yesus, Pak? Bukannya dengan emas dan perak, tetapi darahnya. Berapa mahal darah Yesus itu? Nggak terhingga. Jadi karena Pak Markus ini sudah tergadai nyawanya, digadaikan oleh Adam dan Hawa, tergadai nyawa keturunannya, karena tadinya diikutinya Tuhan, tapi berikutnya diikutinya setan. Jadi dia akhirnya mengikuti perkataan setan, jadi tergadai. Kita semua di pasar dosa. Jadi untuk menebus nyawa keturunan Adam ini sampai ke Pak Markus, sampai ke kita, harus ada darah. Mahal harganya, mahal sekali, nggak tahu berapa triliun dolar, nggak tahu berapa tuh, bertriliun dolar itu, darah itu untuk membeli Pak Markus. Karena anggap aku Yesus, jadi Pak Markus Yesusnya aku yang dibeli. Ambil aku jadi milik. Aku jadi miliknya. Gak berhak lagi aku sama dompetku ini. Gak berhak lagi aku sama jamku ini. Karena aku dan semua yang melekat dalam hidupku sudah dibeli ini, Tuhan Yesus ini. Amin. Jadi aku gak berhak. Orang udah ditebus, aku gak bisa menebus nyawaku sendiri, gak sanggup duitku. Jadi duit-duit receh yang ada di sini, semua ini milik Tuhan Yesus. Ini pun milik Tuhan Yesus. Amen. Halo. Amen. Shalom. Shalom. Kasih Tuhan Yesus sudah menebus. Jadi kita
Enggak saya bombastis, memang itulah kebenarannya. Itulah benarnya, enggak punya hak. Enggak ada, kita makanya harus melepaskan hak. Mobil saudara enggak ada hak di situ. Dikasih pakai. Katakan dikasih pakai. Suamimu enggak ada hakmu. Itu punya Tuhan Yesus. Asli. Tuhan Yesus yang nebus dia. Istriku nggak berhak aku, tapi diizinkan kami hidup satu. Kami dipersatukan. Nggak berhak aku. Makanya aku tiap kali ada ucapan dan tindak kamu yang menyakiti, aku cepat-cepat minta maaf. Meski nggak sebaliknya apa-apa. Gak apa-apa lah. Kasih itu kan tidak menuntut. Sudah. Lo main mana berurusan untuk Tuhan. Sesekali mengingatkan supaya aku gak berdosa. Kau akuilah bagian kesalahanmu. Gak diakuinya juga. Sudah. Aku yang udah bilang. Gak berhak kita. Amin. Gak ada haknya. Banyak kali orang Kristen keliru. Rumahku ini kebun sawitku ini apalagi di situ perusahaanku ini apalagi ada juga di Filipina gerejaku ini. kalau di sini nggak ada, tapi di luar sana ada. Gerejaku ini harus bangun peti sama aku. Ini kan gerejaku, gerejanya gereja itu. Mana ada orang nyawamu aja kau nggak, bukan kau pemiliknya. Dari mana pula kau gerejamu? Dari mana pula itu hartamu? Dari mana pula itu? Anak-anakmu bukan milikmu, dititip kau besarkan. Kan gitu saudaraku. Dia harus rela melepaskan segala hak, apalagi hak kecil-kecilan. Kan hakku ini, kan posisiku ini, kan kedudukanku ini, kan kehormatanku ini. Hormat aku namaku. Sementara Tuhan Yesus, saudara, dia mencintai murid-muridnya. Ditanggalkannya kehormatannya, cuci debu kakinya si Petrus dia. Kayak manusia, lucu kan Pak? Yesus, ada orang, hebat kali Tuhan Yesus itu sama kami, diberkati kami, luar biasa dia Tuhan Yesus itu. Oh saya dipakai Tuhan Yesus dengan luar biasa. Nggak sadar dia menyombongkan diri, sombong dia menyombongkan yang rendah hati. Tuhan Yesus rendah hati sekali, disombongkannya pula Tuhan Yesus. Ada itu orang-orang model begitu. Udah di pelayanan kayak udah diurapi aku, banyak kali orang-orang yang kami sembuhkan dalam pelayanan. Ada orang nggak sadar, dia pikir haknya itu dititipkan, ya urapan itu dititipkan sehingga banyak jiwa-jiwa yang dilepaskan, dibebaskan. Haleluya. Ada hak kita. Ayo semua mengaku nggak ada hakku. Napasku ini nggak ada hakku. Iya gak ada hakku, apalagi kata-kata aku. Ayo semua sadar kita boros sekali cakap. Iya Pak, boros sekali cakap. Kayak yang dia apa yang di YouTube itu yang kalau dia nggak orang dia belum bertobat, dia nggak tahu dia itu nggak haknya itu kata-kata itu. Kata-kata kan berasal dari Tuhan semua, milik Tuhan kata-kata. Tapi datang masih dulu, dia sebut kita kepala kan ini mobil kamu tekan dia. Itu kalau ditobat gitu, bertobat ini ya. Kalau tapi tanganku belum bertobat, kata-kata itu enggak hak kita, amin. Hanya filter kata-katamu. Setuju? Ada kita mata kita itu enggak hak kita kok. Haleluya. Berkati Tuhan semua. Next. Ya, silakan adikku. Haleluya. Next. Oke, udah. Jadi kita harus lepaskan
segala hak-hak. Amin. Yang ada dikasih pakai. Rumah yang ada dikasih pakai, puji Tuhan. Mobil yang ada dikasih pakai, puji Tuhan. Sepeda motor yang ada dikasih pakai, puji Tuhan. Sepatunya 10 pasang, nggak apa-apa ya kan? Kasih pakai, orang nggak ada yang dibebankan, nggak apa-apa juga. Ngaku. Jasnya 20 biji, nggak apa-apa. Yang penting nggak ada yang dibebanin, ya, kan begitu. Tapi kalau nggak 20, hanya 10, hanya 5, nggak apa-apa, happy aja, haleluya. Yang penting itu semua nggak hakku. Aku cuma dikasih pakai, ku nikmati. Nama Tuhanku dipermuliakan, haleluya. Kan dengan apa yang ada padaku, ya kan? Nama Tuhanku dipermuliakan, nggak kelihatan kiri aku, amin. Nggak perlu juga kita kelihatan kiri, kayak pengemis, kayak orang susah kali. Pak Pendeta, tolong doakan Pak Pendeta. Kenapa Pak? Aduh Pak, apa lawak ini Pak? Pak, awak ini apalah? Tadi apa lawak ini? Gimana? Awak ini apalah? Yang beatnya kompil. Kompil. Commodore filter. Cuma inilah awak katanya. Doakanlah Pak Pendeta. Lalu Pak Pendetanya iseng, mati lawak dimakan biawak. Ada orang Kristen gitu, jual kemiskinan di mana-mana. TO ngolah sanca 32 CC. Bulan. Hati-hati dengan orang seperti itu. Tidak perlu berbelas kasihan dengan orang seperti itu. Tegur dia. Kalau ada berkat kasih dia berkat berulang. Tapi jangan bolak-balik dia. Kita menjadi targetnya orang seperti itu. Ada juga itu jual kemiskinan. Jadi kita pun nggak perlu juga kelihatan susah-susah amat, ya kan? Bersih, rapi, udah. Kalau ini ada yang tahu isi dompet ini? Nggak tahu kan? Tebal kelihatan, kan? Aku rapi, usahakan bersih. Bahasa mata bilang sangat Tuhan ihuayan. Mulia Tuhan itu lewat penampilanku. Itu hamba Tuhan rapi. Udah, nama Tuhan saja dipermuliakan. Gitu. Jadi, oke, kita lepaskan segala hak, tapi bukan berarti kita jadi tampak kayak orang susah. Jangan pernah punya mental susah. Jangan pernah punya mental kere. Jangan pernah punya mental dikasihani, jangan. Pengemis, jangan. Happy aja. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Nggak usah kita curhat sama orang. Tuhan tahu kok. Jadi pelepasan hak ya, tetapi nggak perlu tampil susah. Amin. Tetap happy aja. Saya melihat begini. Saya bandingkan orang Kristen dengan yang iman yang lain. Kelihatannya gara-gara orang Kristen ini happy bawaannya. Paling tidak seminggu, tiap hari minggu nyanyi-nyanyi happy dia, jadi endorfinnya naik, seger dia. Kelihatannya berkat pun mengikuti juga karena dia happy. Amin. Karena dia bersuka cita, berkat pun sehingga kayaknya lebih sedikitnya orang Kristen susah dibandingkan imannya orang. Perhatikan, saya udah masuk pelan-pelan. Kasian juga aku sih sebetulnya. Wah, luar biasa nih orang Kristen ini. Gak ada yang susah-susah amat. Gak ada yang susah-susah amat sampai gimana-gimana gitu kan. Tapi saudara-saudara kita yang lain banyak yang harus ditolong. Jadi kenapa orang Kristen itu memilih untuk bersuka cita? Amin. Haleluya. Nah, jadi untuk kita lebih lanjut, mari kita melepaskan segala hak. Amin, saudaraku. Sambil dicatat apa kira-kira hak yang perlu dilepaskan. Yang keenam, ya kita udah hampir selesai juga ini doa. Yang mengendalikan hidup seseorang itu salah. Apa yang mengendalikan hidup kita salah. Ya, ini penting saudara-saudara. Ada orang hidupnya dikendalikan, disetir
sama digerakkan, distir dan digerakkan, bukan oleh firman, bukan oleh Roh Kudus, bukan oleh Tuhan Yesus. Hanya orang Kristen. Gak usah kita lihat dulu non Kristen. Orang Kristen itu banyak. Misalnya apa? Masalah. Masalah yang mengendalikan hidupnya. Begitu bangun, udah langsung keluhan yang terlontar. Lantai ada air sedikit, jadi masalah. Padahal bisa nggak jadi masalah, tinggal ambil ikan pelet, nggak ada masalah. Gigi sakit sedikit, masalah. Gatal, masalah. Masalah itu yang mengendalikan hidupnya. Persoalan yang mengendalikan hidupnya, ya stres, tensi, lambung, merembes ke gula, karena hidupnya dikendalikan oleh masalah. Murid Kristus tidak lagi dikendalikan oleh masalah. Jangan lupa, semua masalah akan expired, masa berlakunya akan selesai. Kenapa larut dalam masalah? Kalau ada masalah, selesaikan, jangan dipermasalahkan masalah. Amin. Masalah kok dipermasalahkan, masalah diolah, dibahas. Kalau coba nggak begini, coba, iya makanya, ya jangan banyak, jadi sambut menyambut, panjang ceritanya. Padahal bisa tidak masalah. Dan akhirnya emosinya, tindakannya, ucapannya dikendalikan oleh masalah. Apalagi? Ada hidup seseorang dikendalikan oleh memori tentang kesedihan. Ada yang sedih aja diingatnya, nasibnya aja diingatnya. Kok aku ditinggal sendiri, semua saudaraku merantau, kok aku gak dipeduliin. Kesedihan terus yang mengendalikan hidupnya, mengendalikan pikirannya. Kekecewaan terus yang mengendalikan pikiran dan emosi. Dia selalu memikirkan kesedihan, dia selalu memikirkan kekecewaan dalam hidup, dia selalu memikirkan ketidakadilan perbuatan orang lain dalam hidupnya. Itu terus dan ini merasuk ke emosi. Turun ke emosi akan terucap dengan di perkataan. Dan kalau sudah diperkatakan, badan ini bisa melakukan tindakan. Dan tanpa sadar, pikiran tadi itu, emosi tadi itu mengganggu keteraturan detak jantung, mengganggu keteraturan pernafasan. Itu saling berhubungan, Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang mengendalikan hidupnya. Apalagi yang mengendalikan hidup seseorang? Cita-citanya. Orang Toba, Hagabiun, Hamuraun, Hasamabun, Hagabiun, Hamuraun, Hasamabun. Gabi banyak keturunan. Hamuraun kekayaan, harus mencapai kekayaan. Hasamabun, anak-anak harus sekolah sarjana semua dan berpangkat semua. Itu yang mengendalikan kehidupan orang Batak. Serta adat istiadatnya, bahagian yang salah. Tidak semua salah. Itu yang mengendalikan kehidupan orang Batak. Makanya kita sekarang berperkara. Dulu itu cocok. Zaman Nomensen membuat orang Toba itu harus orang-orang yang suka sekolah. Cocok di zaman itu. Ini kita uji sekarang. Dari Nomensen 1865 sampai sekarang, ya. Jangan nggak sampai sekarang. Per tahun, katakanlah per tahun 2000. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap saudara yang sudah gigih mencapai gelar S1, S2 dan seterusnya.
2000 udah nggak laku itu. Ijazah itu nggak laku, maksud saya nggak laku Pak. Tahun 1900